Jadi ada beberapa sekitar investasi gitu Pak ya. Jadi apa saja investasi yang diprogramkan di Kepri ini Pak? Kira-kira Pak? Jadi kalau kita bicara investasi dalam sumber daya alam di Kepri itu banyak kan. Jadi mulai dari kelautannya itu dari rumput laut, perikanan, terus dari segi pelabuhannya juga banyak, dari segi itu pertambangan yang banyak juga, pasir silika sama boksit juga ada di sini. Dan dari segi saya lihat perekonomian di Batam sudah mulai maju sekali. Nah, kebetulan kedatangan saya ke sini itu yang pertama adalah saya sebagai ketua Amigrat Center, saya melihat bahwa pimpinan DPW Gibran Center di wilayah Kepulauan Riau ini selangkah lebih maju dari yang lainnya. Maksudnya dari yang lainnya itu dari DPW yang lain. Jadi mau tidak mau istilahnya sudah siap untuk menaikkan potensi daerahnya dari segi perekonomian, perikanan, dan istilahnya pertambangan itu sudah siap di seluruh Kepri ya, kita bicara Kepri. Jadi akhirnya ya mau tidak mau saya lebih memprioritaskan untuk kesini, untuk memandu mereka, mengawasi dan memberi sebuah dorongan bantuan apa yang perlu untuk bisa menaikkan potensi daerahnya. Dan saya rasa Kepri yang pertama untuk saya buat bisa perekonomiannya lebih naik lagi. Saya lihat Batam juga bagus, tapi sekitar Batam kan masih ada itu Tanjung Balai Karimun, Lingga, Tanjung Pinang, yang sekitarnya itu ya minimal ketika Batam naik tinggi, yang lain-lain tetap harus ikut mengikuti. Nah itu. Nah tugas saya kebetulan dengan DPW sini saling support untuk membuat perekonomian setiap daerah kabupaten kota di Kepulauan Riau ini maju. Gitu. Ya. Baiklah, tadi sudah disebutkan titik-titik mana aja yang diprogramkan terkait investasi ini Pak ya. Jadi bertanya bagaimana investasi harus ada di Batam atau di Kepri ini? Mengapa? Maksudnya mengapa investasi harus ada di Batam, khususnya di Kepri ini? Mengapa? Kebetulan saat ini barometernya Kepri kan di Batam, itu yang pertama. Dan sebenarnya sumber daya alam di luar Batam pun banyak, kayak Lingga tadi sudah sampaikan, ada juga pertambangan, perikanan dan rumput laut, kayak di Bintan dari segi destinasi wisata dan mangrove-nya, hutan mangrove yang begitu menawan sebenarnya di Bintan, tapi sentuhannya kurang. Nah, saya sampaikan ke DPD di sana bahwa mari kita sentuh itu kondisi Kabupaten Bintan ya, supaya di situ ada sebuah desain kemasan untuk membuat Bintan itu maju dari segi wisata, dari segi perekonomian dan istilahnya pengelolaan hutan. Ya itu, jadi sentranya memang saat ini Batam, karena Batam memang lebih maju ya dari yang lain. Cuman saya lihat potensinya yang lain masih banyak, dan saya tadi sudah tugaskan ke ketua DPW sini untuk rangkul semua kabupaten kota supaya mereka itu bisa memunculkan semua kegiatan yang bisa mengembangkan potensi di daerah ini. Menurut Bapak siapa saja yang bisa berinvestasi di Kepri ini Pak? Dari mana saja gitu? Siapa saja? Kalau saya lihat dari semuanya, dari lini istilahnya investor asing bisa, investor lokal bisa, dari masyarakat daerah juga bisa. Cuman yang pasti bahwa jangan sampai investor asing itu tidak bersatu dengan masyarakat kita, putra daerah, harus diberdayakan semua. Jadi mereka bolehlah berbagi investasi, tapi dari segi kemampuan kayak istilahnya transformasi keahlian ya, transformasi keahlian, dan nanti bagian investasi asing mungkin dari keahlian kita juga bisa. Apa kira-kira keuntungan investasi di Kepri pada umumnya? Keuntungannya? Keuntungannya banyak lah, kalau orang udah melihat sejarah tentang Batam dan sumber dayanya, keuntungan dari investasi banyak, karena mereka akan melihat
Batam menjadi tempat internasional untuk disinggahi. Kepulauan Riau juga menjadi tempat nasional untuk disinggahi. Karena banyak sekali yang bisa istilahnya satu dikembangkan, satu dinikmati. Nah itu dari segi wisata dinikmati, dari segi perekonomian yang lain bisa dikembangkan. Banyak kalau investasi itu di seluruh Kepri bisa dikembangkan. Nanti Pak ada beberapa lagi investasi lagi Pak ya. Bagaimana tanggapannya jika investasi di Kepri ini tidak berkembang atau tidak ada yang investasi? Jadi tidak ada yang tidak dibilang tidak berkembang. Jadi ketika tidak berkembang itu pasti ada kesalahan di dalam manajemen tata kelola. Jadi kalau tata kelolanya baik, promosinya bagus, semua pasti sesuai dengan sebuah visi misinya. Nggak mungkin ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa berkembang. Semua bisa berkembang. Dari tata kelolanya baik, promosinya ke negara-negara baik, dan kualitas kita juga bisa istilahnya bisa bersaing dengan yang lain. Saya rasa tidak ada yang tidak bisa berkembang asal pemerintah hadir ya. Jadi pemerintah itu yang bagian segi perizinan, segi di dalam bagian untuk mensupport itu hadir di Kepulauan Riau, saya rasa pasti berkembang. Baik, itu kita investasi sudah selesai dan kemudian kami mau bertanya tentang seputar Gibran Center di Kepri-nya Pak ya. Bagaimana tanggapannya perkembangan Gibran Center di Kepri menurut Bapak? Nah ini saya jujur bahwa Gibran Center Kepri ini yang paling menonjol, makanya saya langsung hadir untuk memberi sebuah dukungan prioritas. Jadi saya lihat Kepri ini sudah sampai ke Dewan Pimpinan Kecamatan, Dewan Pimpinan Cabang ya, sampai kecamatan, sampai ke pulau-pulau itu semua sudah bergabung dengan Gibran Center. Artinya bahwa mereka itu